Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta-minta untuk memperbanyak hartanya, sesungguhnya ia sedang meminta bara api neraka. Maka siapa yang menginginkannya, mintalah sedikit atau banyak." Hadis riwayat Muslim. Umar radhiyallahu an pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Si fulan dan si fulan telah memuji engkau karena telah memberi mereka 2 dirham." Rasulullah SAW bersabda, "Aku memberi kepada si fulan 10 sampai 100 dinar." Tetapi ia tidak berbuat seperti itu. Karena permintaannya itu, apa yang aku berikan kepadanya ia bawa pergi dengan diletakkan di bawah ketiaknya. Padahal sebenarnya ia mengkafit bara api neraka. Umar radhiyallahu anh bertanya, "Ya Rasulullah, lalu mengapa engkau memberinya?" Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang harus aku lakukan? Karena tanpa meminta-minta, ia tidak bisa tinggal diam. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka aku berbuat kikir." Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anh bertanya, "Ya Rasulullah, jika engkau mengetahui bahwa itu adalah api, mengapa engkau memberikannya?" Rasulullah SAW menjawab, "Apa yang harus aku lakukan? Sedangkan ia tidak bisa tinggal diam tanpa meminta-minta, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai aku berbuat kikir." Qabisah radhiyallahu anh berkata, "Saya menanggung satu beban, yakni saya menjamin untuk memberikan sesuatu. Maka saya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan. Rasulullah SAW bersabda, 'Tunggulah, nanti jika ada harta sedekah datang dari seseorang, aku akan membantumu.' Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Qabisah, meminta-minta hanyalah diperbolehkan bagi 3 orang. Pertama, orang yang menanggung beban jaminan diperbolehkan baginya meminta-minta sampai kadar yang diperlukan. Dan setelah itu hendaknya ia berhenti dari meminta-minta. Ia tidak mempunyai hak untuk meminta-minta lebih dari itu.' Kemudian yang kedua, orang yang ditimpa kecelakaan sehingga semua hartanya binasa. Misalnya terbakar atau tertimpa bencana yang lain yang menyebabkan semua hartanya musnah. Maka ia diperbolehkan meminta-minta sekedar untuk menopang keperluan hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang kelaparan sehingga 3 orang dari kaumnya mengatakan bahwa ia kelaparan. Maka ia diperbolehkan meminta-minta sekedar untuk menopang hidupnya. Selain 3 orang ini, siapa saja yang meminta-minta berarti ia memakan barang yang haram. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa meminta-minta tidak diperbolehkan bagi 2 orang. Pertama, bagi orang kaya. Kedua, bagi orang yang sehat dan kuat, atau mereka yang mampu bekerja. Adapun bagi orang yang mempunyai utang yang menyusahkan atau kefakiran yang menghinakan, diperbolehkan baginya meminta-minta. Barang siapa yang meminta-minta dengan tujuan untuk menambah kekayaannya, pada hari kiamat wajahnya akan terluka dan ia akan memakan api neraka. Siapa yang menginginkannya, silahkan meminta banyak, dan siapa yang menginginkannya, silahkan meminta sedikit. Sedangkan jika meminta kepada raja, yakni dari Baitul Mal, dengan syarat ia berhak menerima sebagian harta dari Baitul Mal, atau karena terpaksa, maka tidaklah mengapa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang selalu meminta-minta pada hari kiamat tidak akan tersisa daging sedikit pun di wajahnya.